Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Terpuji termulia Engkau Allah kami yang penuh kasih dan setia. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan Roma 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tema kita, Tuhan menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, adapun renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari surat Roma yang dituliskan Rasul Paulus sendiri kepada jemaat itu dengan satu tujuan, untuk menyaksikan betapa Allah telah menyiapkan keselamatan bagi semua orang, tidak terkecuali orang-orang di luar bangsa Yahudi. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus lebih tegas lagi menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, yang adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian, adalah orang-orang yang menjadi bagian dari bangsa pilihan Allah. Ini dilatar belakangi karena di tengah-tengah jemaat Roma sendiri ada jemaat yang dilatar belakangi dari orang-orang Yahudi yang merasa hanya merekalah yang menjadi umat pilihan Allah. Orang-orang di luar Yahudi seperti orang Yunani bukanlah bagian dari umat pilihan Tuhan, sekalipun mereka telah percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, dalam renungan ini ditegaskan bahwa keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan, kita diselamatkan hanya oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Bukan karena hal-hal yang lain. Bukan karena menjalankan hukum Taurat misalnya, seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, renungan ini juga mau mengatakan bagaimana firman Tuhan meneguhkan kita, bahkan menguatkan umat percaya pada saat itu. Secara khusus di sini dikatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ini mau mengatakan bahwa kita tahu firman itu dekat kepada kita dan di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Dan yang berikutnya dijelaskan, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa disinilah kita melihat bahwa firman Tuhan ini sungguh menegaskan orang-orang percaya di tengah-tengah
umat Tuhan di Roma, dan kita selamat hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, di ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Firman Tuhan juga mengungkapkan melalui Rasul Paulus, menyatakan bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, lantas dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hal itu karena kitab suci sudah berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Inilah juga yang dituliskan di ayat 11. Sungguh firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan bahwa siapapun dia yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan ini, bahwa dengan hati yang percaya penuh kepadanya, maka ia dibenarkan. Bahwa dengan mulut yang mengaku bahwa Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan juga menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa Yahudi dengan bangsa yang lain di dunia ini. Karena itu, Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Tuhan yang satu itu adalah Allah dari siapa saja yang percaya kepadanya. Allah yang satu itu adalah Allah dari berbagai bangsa di dunia. Bahwa Allah yang satu itu adalah Allah bagi semua orang, baik dari orang-orang keturunan Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan inilah kita dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bahwa Allah yang satu itu adalah Allah bagi semua orang tanpa kecuali yang percaya dan berseru kepadanya. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, sungguh barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi di sini diselamatkan dari hukuman dosa dan kebinasaan kekal. Jadi jelas saudara-saudaraku, keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan dengan menjalankan hukum Taurat atau melakukan hal-hal yang baik lainnya. Kitab Efesus 2 ayat 8-9 berkata, kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia, bukan dengan upaya-upaya kita yang lainnya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri, karena kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, firman Tuhan yang telah kita dengar ini akan membawa kita dalam sebuah perenungan ketika kita mengetahui rahasia bahwa percaya dan pengakuan adalah dua hal yang tak terpisahkan dan berperan penting dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan pula sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita. Pengakuan yang benar itulah buah dari iman yang hidup. Dan pengakuan itu harus juga kita tunjukkan lewat kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang telah ditebusnya, yang telah diselamatkannya. Saudara-saudaraku, dengan hati kita percaya, tapi dengan mulut kita pun harus mengaku. Dan keduanya harus berjalan secara beriringan. Sebab percaya dalam hati saja tidaklah cukup, harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut dan terus diikuti lewat perbuatan kita yang baik. Sebab perbuatan kita yang baik sebagai respon kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Sehingga hidup kita adalah hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang melakukan yang baik
yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang kita percayai harus sejalan dengan apa yang kita akui dengan mulut kita dan terlihat jelas lewat tingkah laku kita setiap harinya. Percaya kita dan pengakuan kita itulah yang akan memerintah hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan, kesembuhan, kelepasan, dan segala berkat Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, tema kita, Tuhan menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Jadi lewat tema ini, kita memahami bahwa orang yang berseru kepada Tuhanlah yang akan diselamatkan. Selamat dalam arti terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana. Inilah yang kita artikan. Berarti tema ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah yang kita percayai itu di dalam Yesus Kristus akan memberkati, melindungi setiap orang yang berseru kepadanya sehingga terhindar dari malapetaka, kekurangan, atau terhindar dari bahaya dan sebagainya. Renungan kita ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan, sumber pertolongan kita dalam menghadapi semua persoalan hidup, masalah, beban pergumulan. Kita melihat kesaksian dalam Ulangan 26 ayat 6 sampai 10 dikatakan bagaimana orang-orang Mesir menindas bangsa Israel dengan sangat kejam. Akan tetapi ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan suara mereka dan melihat kesengsaraan dan kesukaran mereka serta penindasan terhadap mereka. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar serta dengan tanda-tanda mujizat. Melalui renungan ini juga memberikan kekuatan kepada kita bahwa Allah adalah tempat kita berlindung, tempat kita mendapatkan pertolongan. Jadi berseru kepada Tuhan memberikan pengajaran kepada kita bahwa sebelum kita berseru kepada Allah, kita harus terlebih dahulu mengenal dengan benar siapa Allah itu sendiri. Karena secara umum tidak mungkin seseorang mau memohon sesuatu kepada orang yang belum mereka kenal sama sekali. Dan di dalam memohon kepada Allah, kita juga harus percaya terhadap Allah itu sendiri. Ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi saudara-saudaraku, jelas kita harus percaya terlebih dahulu kepada Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang yang beriman, marilah semua kita tetap berusaha mengenal Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus-Nya, dengan benar melalui firman-Nya, agar kita pun dapat berseru kepadanya. Ini mengingatkan kepada kita, jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah menyelesaikan perkara-perkara hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi marilah kita hadapi segala pergumulan hidup ini dengan kekuatan Allah, dengan cara Allah. Teruslah berseru kepada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam pergumulan berat, bahkan dalam kehidupan yang mencekam, yang mungkin mengancam kehidupan kita. Ingatlah, masih ada Tuhan, tempat kita berseru, sumber pertolongan kita. Sampaikanlah, serukanlah permohonan kita hanya kepada Dia, karena Dialah sumber pertolongan yang kekal. Jangan berharap kepada manusia, karena kita akan kecewa. Seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 18 ayat 7, dikatakan, aku berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan.
Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jelas Allah adalah Allah yang peduli, yang mendengarkan seru doa anak-anaknya. Jadi jangan ragukan kepada siapa kita berseru, hanya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, sumber pertolongan sejati yang tidak pernah mengecewakan. Pertolongannya akan datang tepat pada waktunya dan dengan caranya, karena dialah yang amat tahu yang terbaik untuk kita, orang-orang yang berseru kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu, sungguh meneguhkan hati kami. Kami akan berseru hanya kepadamu, bukan kepada yang lain, untuk mencari pertolongan, karena Engkaulah pertolongan sejati. Dalam nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.